Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan kesehatan, keafiatan, bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk sama-sama belajar. Karena belajar itu adalah satu kewajiban. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Untuk ilmu atau belajar ilmu agama itu adalah satu kewajiban untuk setiap muslim dan muslimah. Dan juga dalam beberapa hadis atau riwayat yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa siapa saja yang Allah ingin kebaikan baginya, maka Allah akan mudahkan baginya untuk belajar atau memahami agama. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan baginya agama. Dan fikih dalam konteks hadis ini itu ada dua kandungan makna, kata para ulama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Faqih ini ada dua makna. Ada bermakna faqih secara keseluruhan agama. Ada yang bermakna yufaquh. Yufaquh itu maksudnya faham secara detail tentang ilmu fikih. Jadi sebagaimana kita pernah singgung dahulu ya, bahwa ilmu syariat ini kan terbagi menjadi tiga. Ada ilmu akidah, ada ilmu ibadah atau fikih, kemudian ada ilmu tentang adab dan akhlak. Nah, pada konteks hadis ini bisa bermakna keseluruhan ilmu agama tadi, atau yang kedua memiliki makna Allah pahamkan baginya tentang ilmu fikih. Ilmu fikih secara spesifik. Nah, kalau kita masuk pada ilmu fikih secara spesifik, berarti tidak lepas dari 4 sistematika ilmu fikih pernah kita bahas di mukaddimah dahulu. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, yang ketiga fikih poligami, fikih nikah. Fikih nikah yang keempat fikih peradilan Islam. Jadi 4 fikih inilah yang dimaksud bila yang dikehendaki adalah ilmu fikih secara spesifik. Sehingga makna manapun yang kita mau pakai itu semuanya baik. Intinya Allah jika ingin kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memahami agama, untuk mempelajari agama ini. Dan kita patut banyak bersyukur karena karena tidak banyak kaum muslimin yang hari-hari ini peduli terhadap ilmu agamanya sendiri. Tidak banyak kaum muslimin yang mau peduli terhadap ilmu agamanya sendiri, sehingga kehadiran kita di majelis ilmu ini, khususnya di waktu subuh, yang mungkin bagi sebagian orang ini sangat berat ya, waktu subuh mau bangun sholat saja kadang-kadang sulit. Ini kita masya Allah tabarakallah mau duduk di sini untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang ilmu agama, semoga menjadi satu nilai investasi akhirat kita insya Allah taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, bapak-bapak, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di pertemuan kurang lebih 2 pekan lalu kita sudah membahas tentang niat ya. Itu tema kedua kita. Tema pertama dulu itu membahas tentang muqaddimah, tentang fikih. Kemudian yang kedua kita membahas tentang
niat. Dan spesifik bahasan kita di pertemuan setiap subuh di hari ini insya Allah berfokus pada fikih ibadah. Fikih ibadah itu meliputi apa saja sih? Itu yang perlu kita ketahui. Fikih ibadah itu meliputi pembahasan apa saja. Fikih ibadah itu yang pertama meliputi tentang fikih taharah. Fikih taharah. Itu fikih taharah. Fikih bersuci. Fikih bersuci. Kemudian setelah itu pasti akan ada fikih sholat. Itu tema yang tidak bisa dilepas itu. Fikih taharah, fikih bersuci. Kemudian ada fikih sholat. Para ulama kita perlu kita pahami. Hadirin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika meletakkan tema-tema fikih dalam kitab mereka, dalam literatur mereka, itu tidak asal main coba kemudian dipasang di awal di akhir. Tapi ada satu filosofi di situ. Filosofinya apa? Kita ketika mulai bangun dari tidur kita di waktu subuh, hal yang pertama yang dianjurkan untuk kita lakukan adalah bersuci. Ya bersuci itu ketika kita buang air, ya kita bersuci dari hadas kan gitu. Kemudian ketika kita mau sholat subuh kita berwudu terlebih dahulu. Maka ini adalah satu filosofi memulai ilmu fikih dengan fikih bersuci yang menjadi keseharian kita. Itulah mengapa para ulama letakkan di awal fikih taharah. Kemudian nanti setelahnya ada fikih sholat. Ini masih dalam koridor fikih ibadah. Kemudian nanti ada fikih sholat. Mengapa? Ya karena setelah kita bersuci dari hadas kemudian berwudu, pasti kita melakukan sholat. Makanya diletakkan setelah fikih taharah. Fikih jihad dan politik ditaruh di mana sama para ulama di akhir? Itu bab-bab akhir, itu bab jihad dan politik. Makanya kenapa ditaruh di akhir bab jihad dan siasa itu politik? Kata para ulama fikih, agar orang-orang yang tidak paham tentang fikih taharah bersuci jangan coba-coba bicara tentang jihad, kata para ulama fikih. Sekarang tidak terbalik gitu. Jihad dan politik nomor satu kita kalau bicara. Tapi ditanya tentang fikih bersuci, fikih taharah, kita kadang-kadang kewalahan, tidak paham. Nah makanya kenapa para ulama meletakkan seperti itu. Fikih ibadah di awal karena itu adalah urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Kemudian ada fikih muamalah, artinya kita diminta untuk bekerja. Kemudian ada fikih nikah, sudah mampu dengan pekerjaan kita menikah. Fikih peradilan, fikih jihad, fikih politik itu di belakang. Itu bab-bab akhir. Itu bab-bab akhir di dalam tema fikih. Nah maka dalam fikih ibadah ada tadi fikih taharah bersuci, kemudian fikih sholat. Nanti setelahnya biasanya fikih puasa, ada fikih zakat, kemudian fikih umroh dan haji. Ini secara umum. Namun insya Allah kita akan mulai pelan-pelan coba membahas dari fikih taharah. Baik, terkait tema di kesempatan kali ini, insya Allah kita masuk pada pembahasan tentang bersuci atau media suci, media untuk bersuci. Para ulama menyebutkan media untuk bersuci itu ada tiga. Media untuk bersuci itu ada tiga. Yang pertama adalah air. Jadi saya terangkan sini. Media bersuci itu ada tiga. Media. Satu, air. Kalau tidak ada air pakai apa kita? Kita berwudu pakai air. Tiba-tiba tidak ada air di kota Palu. Apa yang harus kita lakukan? Bertayamum. Tayamum itu pakai apa? Pakai debu. Namanya media untuk bersuci. Pakai debu. Kemudian di antara bentuk media untuk bersuci pakai batu atau istijmar dalam bahasa. Nah, ini hukum asal terkait ketika seorang muslim mau bersuci dari hadas atau dia mau berwudu
atau dia mau mandi tidak ada air, kemudian dia boleh pakai debu. Dahulu ada seorang sahabat ini kemudian berperang. Setelah berperang, beberapa fisiknya itu terkoyak dengan sabetan pedang. Kemudian beliau qadarullah terkena junub, mimpi basah, mau mandi, tapi kondisi cuaca yang ekstrim dinginnya di kota Madinah ketika itu. Kemudian bertanya kepada para sahabat, bagaimana ini? Ada seorang sahabat berkata, ini tetap wajib mau mandi pakai air. Akhirnya mandi pakai air, meninggal karena saking dinginnya. Baru dia ada beberapa sabetan pedang ketika pasca berperang, mandi, meninggal. Akhirnya dilaporkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang berfatwa agar dia tetap mandi pakai air, qatalahu Allah. Itu ungkapan emosi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, marah karena ini sembarang berfatwa, berdampak pada orang yang meninggal. Makanya zaman sekarang kita harus tahan lagi orang bertahanan tentang fatwa dan lain sebagainya. Harus banyak-banyak menahan lisan kita. Akhirnya kata Nabi SAW, sebenarnya cukup ketika seorang dalam kondisi ekstrim dingin, walaupun ada air, dia mandi junub pakai debu. Karena debu itu berfungsi sebagai cadangan dari air. Kalau ternyata air satu tidak ada, atau dua airnya ada, hanya saja orang yang tidak mampu menggunakan air. Misal dalam kondisi sakit berat, kalau kena air semakin parah sakitnya. Nah, maka dalam hal ini boleh menggunakan debu atau dengan cara bertayamum. Begitu juga dengan kondisi ketika kita bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tidak ada air, yang boleh pakai batu. Kata para ulama, yang lebih utama pakai air dan batu sekaligus. Pakai air dan batu sekaligus. Kemudian yang kedua pakai air tanpa batu, yang ketiga pakai batu saja kalau memang tidak ada air. Namun perlu kita ingat terkait batu ini, ya mungkin sekarang kita tidak banyak mengalami, tapi nanti kadang-kadang ilmu seperti itu berguna atau bermanfaat ketika kita dalam kondisi jauh dari keramaian atau jauh dari tempat sumber air. Batu itu kata para ulama kita harus ada 3 sisinya atau 3 batu. Kita gunakan batu 2, 1, 2 dan 3 batu untuk bersuci. Sebagian ulama lagi seperti ulama Syafi'i mengatakan boleh 1 batu, tapi dia harus ada 3 sisi. Dipakai di sini, di sini, di sini. Ini ketentuan terkait batu. Ada beberapa ketentuan detail lainnya terkait batu, tapi secara umum seperti dia harus pakai 3 batu atau 1 batu namun memiliki 3 sisi. Baik, ini terkait media dasar ketika kita hendak bersuci dalam bentuk menghilangkan hadas besar atau kecil, ataupun dalam konteks kita mau berwudu atau bersuci ketika ingin melaksanakan sholat. Kemudian kita akan lanjut di kesempatan ini lebih fokus pada pembahasan media air, insyaallah ta'ala. Kita akan lebih banyak fokus pada pembahasan media air. Baik, para ulama kita menyebutkan bahwa air itu yang bisa digunakan untuk bersuci dalam artian berwudu, kemudian mandi dan seterusnya, itu ada 7 jenis air. Yang pertama kata para ulama adalah ma'us sama. Ma'us sama itu maksudnya air hujan yang turun dari langit. Air hujan, ini kalau kita misalnya keluar kemudian tampung air hujan itu, ini kan hujan sudah berapa hari, 3 hari lebih ini hujan terus, kita tampung di luar, kemudian kita berwudu begitu, air keran dalam rumah habis tidak jalan, kita keluar kita tampung itu, kita gunakan untuk berwudu, diperbolehkan. Itu namanya tampungan air hujan. Jadi air hujan itu masuk dalam kategori air suci dan mensucikan yang bisa digunakan untuk bersuci
semisal mandi atau berwudu. Kemudian air hujan yang masih diturun dari langit, kan yang sudah mengalir di bawah, sudah jadi air banjir gitu ya. Air hujan yang masih baru turun dari langit. Kemudian yang kedua adalah air laut. Nah, teman-teman yang sering camping di pantai boleh berwudu pakai air laut. Boleh berwudu pakai air laut. Dan ini disebutkan dalam beberapa riwayat, nanti insya Allah kita sampaikan terkait air laut. Kenapa air laut itu diperbolehkan? Jadi kalau misalnya berwudu dengan air laut kemudian terasa asin, misalnya memang asin air laut, bukan soal asin tidak asin gitu, tapi ini soal suci atau tidak suci gitu. Bukan soal asinnya, tapi ini soal suci atau tidak suci. Kadang ada air suci tapi tidak mensucikan, nanti kita bahas insya Allah. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Tidak semua air suci itu bisa mensucikan gitu. Kemudian yang ketiga adalah air sungai. Air sungai. Jadi kalau konteksnya air laut, air sungai, kalau misalnya kita junub ya, nyemplung di sungai itu, mandi dengan gaya apa saja, gaya bebas, kupu-kupu, apalagi gaya batu yang tenggelam itu insya Allah sah mandi junubnya, tidak mengapa. Tapi harus nyemplung ya, harus nyemplung dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus terkena air tenggelam. Hanya nanti para ulama berbeda pandangan, apakah nyemplungnya itu harus ada jeda atau dia boleh celupannya misalnya nyelup langsung keluar, itu apakah sah atau tidak? Itu, tapi para ulama sepakat boleh jika mandi junub di lautan, misalnya lagi camping gitu ya, tiba-tiba junub di pinggir pantai gitu. Habis air di villa, yang mandi kan di air laut, gelap-gelap tak ada masalah gitu. Tapi langsung nyemplung. Nah, hanya nanti para ulama berbeda pandangan, apakah nyemplung itu harus bertahan beberapa detik, ada jeda, atau boleh misalnya sekali masuk langsung keluar. Nah, ini para ulama berbeda pandangan. Ulama semisal Imam Ar-Rafi'i rahimahullah dari kalangan ulama Syafi'i mengatakan harus ada jeda. Harus ada jeda. Jadi misalnya kalau kita di sungai gitu ya, nyemplung, itu harus ada jeda. Jedanya itu yang bersama 3 menit, kurang 3 menit, 14 gitu ya, di bawah air sungai. Jedanya udah selama, jedanya itu paling ya 5-10 detik. Agar apa? Jeda itulah yang menentukan sebagai pengganti urutan dari basuhan mandi kita. Karena kalau mandi junub kan wudu dulu, kemudian kanan, sisi kiri kan gitu. Nah, penggantinya itu adalah dengan cara kita ada jeda di dalam air. Itu kata Imam Ar-Rafi'i. Namun menurut Imam Nawawi rahimahullah, boleh tanpa jeda asal semua terkena air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi ketika nyemplung langsung keluar, itu sah sebagai mandi junub. Dan ketika mandi junubnya sudah sah, otomatis wudunya sudah sah. Jadi kalau kita habis mandi junub itu tanpa wudu pun sebenarnya bisa langsung sholat, tidak ada masalah. Bisa langsung sholat. Ya dengan syarat jangan pegang kemaluan gitu kan. Sudah belum mandi wajib, kemudian sah mandi wajibnya, keluar betul ya ada yang untuk ulang gitu. Namun yang dimaksud para ulama, kewajiban mandi junub ini statusnya adalah yang lebih besar. Itu bisa menggantikan posisi bersucinya wudu yang lebih kecil. Karena wudu itu kan bukan karena kewajiban untuk mandi besar, tidak. Wudu itu adalah bersuci bersifat lebih kecil karena adanya najis yang mukhaffaf, najis yang ringan. Tapi kalau junub kan mandi wajib itu kan karena sebab najis yang besar. Maka najis yang disucikan karena dengan cara yang besar itu bisa menggantikan posisi wudu. Sehingga kapan kita sudah mandi junub, otomatis wudu kita menjadi sah. Baik, itu terkait air sungai. Kemudian yang berikutnya adalah
air sumur. Air sumur yang kita gali sumur itu ada airnya. Itu boleh digunakan untuk bersuci. Mandi juga, airnya bukan ke sumur lagi. Yang dicoba maksudnya diambil saja kalau air sumur karena dalam. Baik, kemudian yang berikutnya adalah mata air. Nah, mata air ini kadang tidak dapat di tempat-tempat tertentu ya. Itu boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian yang berikutnya adalah air. Yang keenam adalah air es atau air salju. Ini biasanya seseorang yang berada di posisi tinggal di tempat yang mungkin banyak saljunya, kemudian dia kumpulkan salju itu dalam sebuah kantong misalnya menjadi air. Nah, maka itu boleh digunakan untuk berwudu. Yang terakhir adalah air embun. Yang terakhir adalah air embun atau ma'ul barat. Ma'ul barat maksudnya air embun. Air embun itu kayak bukan? Di mana biasanya air embun? Daun nanti. Di daun nanti ada banyak. Habis pasca hujan biasanya. Kemudian banyak air di daun situ. Kemudian nanti taruh ember digoyangkan begini buatnya. Jatuh bertetesan airnya. Maka dalam hal ini juga dibolehkan untuk digunakan bersuci. Pertanyaan Ustaz, kenapa kok 7 air itu, yaitu 7 air yang dikategorikan oleh para ulama kita? Air hujan, ulangi, air laut, kemudian air sungai, air sumur, kemudian mata air, air salju dan air embun dan air embun. Baik, saya coba tuliskan di sini. Ragam air, ini jenis air. Air hujan, 2 air laut, air sungai, 4 air sumur, 5 mata air, 6 air es, 7 air embun. Air es ini masuk kategori air sungai juga. Baik, ini secara umum dalam kitab-kitab fikih para ulama kita itu disepakati 7 air ini yang bisa digunakan untuk bersuci. Dalilnya apa? Kita sebutkan beberapa dalil di sini. Yang kemudian para ulama menjadikan dalil ini sebagai acuan diperkenankannya seseorang bersuci dengan 1 dari 7 air ini. Maksud kalau di mix boleh nggak? Kayak kopi aja gitu ya, di mix. Yang boleh aja kumpulkan air hujan dengan air laut gitu, di pinggir laut, karena terlalu asin buat berkumpul, campurkan air hujannya. Tidak ada masalah. Kalau air keran kita ini, air masuk kategori air apa? Sumur saja. Air keran ini maksudnya sumur ya, masuk kategori sumur. Kan pasti ada sumbernya, tidak mungkin muncul langsung dari keran gitu. Pasti ada sumbernya. Ya sumbernya dari sumur, maka dia masuk dalam kategori air sumur. Kalau air apa lagi? Air AC boleh digunakan untuk berwudu. Ya kalau misalnya air itu tidak masuk dalam 7 kategori ini, perlu kita analogikan. Kalau dalam pendalilan yang pernah kita bahas masuk dalam kategori apa? Kias. Harus kita analogikan, harus kita kiaskan. Jangan asal-asal ini boleh pakai air ini. Air yang muncul pada objek media yang bersifat kontemporer, yang bersifat modern. Tiba-tiba memunculkan air. Nah, apa itu boleh apa tidak digunakan untuk berwudu? Termasuk air AC. Ini kan AC yang kadang-kadang bocor itu, kan bisa kita tampung itu. Apakah diperbolehkan digunakan untuk berwudu atau tidak? Jangan nanti kita bahas. Kita analogikan, kita coba cari apakah bisa atau tidak. Baik, kita masuk pada dalil terlebih dahulu. Dalil pertama itu dapat dalam Al-Quran Karim pada surat Al-Anfal ayat 11. Pada surat Al-Anfal ayat 11.
Coba dicek. Biasa. Apa bunyinya? Alam Fatah jelas. Ini yughshikum asa. Ini yughshikum asa amanatan minhu yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang terjadinya peperangan. Ini yughshikum asa amanatan minhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kantuk kepada kalian. Jadi berperang itu satu bentuk kenikmatan ketika berperang. Apa itu? Rasa kantuk. Kalau di majelis bilang mengantuk gitu ya. Tapi berperang ketika di medan perang. Di medan perang itu satu kenikmatan yang Allah berikan kepada para sahabat ketika itu. Apa itu? Rasa kantuk. Dan mereka sempat tidur sekian detik. Kata para ulama itu kenikmatan luar biasa. Berperang masih bisa tidur. Kalau kita naik motor tidur. Ya kata Allah semoga tidak pindah alam gitu ya. Jadi micro sleep ya kalau orang bilang yang istilahnya sekarang. Tidur tapi sangat cepat gitu dalam beberapa detik. Nah, itu ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu kepada para sahabat. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'. Kemudian kalian ketika mengantuk itu sempat tidur Allah turunkan air hujan. Sadarlah mereka perang kita ini dengan apa? Indikasi turunnya air hujan. Kemudian mereka tersadarkan. Dalam rangka apa? Air turun dari langit itu kata Allah Subhanahu wa taala yutahhirakum agar kalian bersuci dengan air tersebut. Nah, ini sebagai dalil bahwa air hujan itu masuk dalam kategori air yang suci dan mensucikan. Al-Anfal ayat 11. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah pernah bercerita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahr. Kami pernah suatu waktu itu berlayar. Kami suatu berlayar. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Kami bawa sedikit air dalam pelayaran kami. Jadi berlayar di atas perahu, kemudian ada sedikit air. Apabila kami berwudu dengan air ini, maka atashna, kami tidak akan bisa minum. Jadi kalau air yang sedikit kita bawa untuk di pelayaran tadi perahu tadi, kalau kita gunakan untuk berwudu, kita mau sholat di kapal, itu habis air, kita tidak bisa minum. Kemudian kata para sahabat, "Afana tawaddu bima'il bahr." Bolehkah kita berwudu dengan air laut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Nah, ini sebagai dalil bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu tentang kisah yang mungkin pernah kita dengar. Ada seorang Badui yang tiba-tiba kencing di pojokan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dihantam sama sahabat, mau ditakre sama sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'u, jangan." Itulah bentuk hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kalau Nabi bilang, "Iya, benar itu." Tahan pun kencing itu masjid. Tapi kata Nabi, sudah tahan, kasih selesai dia kencing di pojokan itu. Sudah selesai, so puas. Kata Nabi SAW, hariku sajalan atau hariku baulahu sajalan minal ma'. Ambil satu ember, siram, selesai. Nah, ini ma' di sini kata para ulama memberikan penafsiran. Ma' di sini adalah ma'ul mutlak. Apa itu ma'ul mutlak? Semua air yang 7 tidak disebutkan air apa dalam hadis tadi, tapi para ulama hadis menyebutkan itu masuk dalam kategori salah satu dari 7 air ini. Maka dikatakan sebagai ma'u al-mutlaq, air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Ini adalah dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat. Saya bawakan 4 dalil. Dalil yang keempat adalah kaidah fikih. Ada sebuah kaidah fikih menyebutkan
kaidah yang perlu kita. Hukum asal air itu suci dan mensucikan. Ini kaidah fikih. Hukum asal air itu suci dan mensucikan. Wal aslu, kata para ulama, wal aslu fi miyahina tahara wal ardi wal thiyab wal hijarah. Hukum asal dari air yang kita gunakan itu adalah taharah, suci, boleh digunakan untuk bersuci. Ini adalah kaidah fikih. Sehingga berdasarkan kaidah ini, maka para ulama menyebutkan bahwa boleh menggunakan satu dari 7 jenis air yang sudah kita sebutkan. Baik, ini sekiranya 4 hadis atau 4 dalil yang bisa kita jadikan acuan terkait kesucian air mutlak, dan air mutlak itu mencakup 7 air ini. Baik, kemudian kita masuk ke macam-macam sifat air. Ini perlu kita pelajari terkait macam-macam sifat air. Kalau tadi jenis, ini namanya jenis air. Nah, kalau sekarang kita masuk ke macam-macam sifatnya. Ada beberapa macam sifat air. Kalau tadi ini jenisnya ada 7. Kalau yang sekarang yang kita bahas adalah macamnya. Yang pertama, secara umum ada 3, kata para ulama. Ada 3. Yang pertama, suci mensucikan. Ini namanya macam air. Macam-macam sifat. Yang pertama adalah suci mensucikan, atau sama dengan air mutlak. Air mutlak itu ini. Jadi kalau kita dengar dalam bahasa fikih disebutkan air mutlak itu adalah air yang bersifat suci dan mensucikan. Dan ini adalah 7 air di atas yang sudah kita sebutkan tadi. Suci dan mensucikan. Namanya air mutlak dalam bahasa fikih. Kita tidak bisa terjemahkan ya, air mutlak itu apa artinya. Karena dalam istilah fikih itu ada beberapa diksi kata yang tidak bisa kita terjemahkan secara literal karena tidak ada padanan bahasanya. Bahasa. Tapi bisa kita jelaskan dengan cara mendefinisikan. Atau memberikan penjelasan. Mutlak itu maksudnya suci mensucikan. Kenapa kata para ahli bahasa? Karena bahasa Arab ini terlalu kaya. Terlalu kaya. Dari satu kata kerja saja itu bisa menjadi 12 arti. Dari kata ba menulis itu bisa menjadi yang tubuh. Kata ba yang tubuh katban wa maktaban fa huwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub. Ini dalam istilah ilmu bahasa, ilmu morfologi, ilmu sorof. Jadi dia mengembang bahasa Arab itu, makanya terlalu kaya. Nah, bahasa Indonesia dalam edisi Menteri Pendidikan yang sebelumnya Nadiem sekarang ini, itu pernah disebutkan kosakata bahasa Indonesia itu cuma hanya 350 kosakata, sedikit sekali. 350 kosakata, sehingga banyak yang akhirnya menjadi kewalahan para penerjemah itu ketika dia menerjemahkan satu kata istilah ke bahasa Indonesia karena kekurangan kosakata Indonesia. Bahasa Indonesia kekurangan kosakata. Bahkan beberapa kosakata sudah disarikan dari bahasa lain. Masjid itu bahasa Arab, kursi bahasa Arab. Ada beberapa juga istilah dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kalau tidak salah ingat saya ada 1,5 juta kosakata. Bahasa Indonesia 350. Jadi miskin, boleh bilang miskin kosakata Indonesia. Nah, sehingga mutlak tadi saya kembali pada konteks ini, air mutlak itu tidak bisa kita terjemahkan. Jadi hanya bisa kita jelaskan apa maknanya air mutlak, adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, suci tidak mensucikan. Nah, sekarang boleh kita bahas. Kalau tadi suci mensucikan, yang kedua adalah suci tidak mensucikan. Suci namun tidak mensucikan. Seterusnya.
air suci mensucikan. Lain namanya air mutlak gitu ya. Yang kedua, suci tapi tidak mensucikan. Suci namun tidak mensucikan. Ini ada dua kategori. Satu, larut. Dua, tidak larut. Pendekatannya. Yang larut seperti apa? Kita ada air panas gitu ya. Terus kita celupkan kopi. Larut atau tidak? Larut. Menyatu akhirnya air yang tadi bening kemudian dengan unsur kopi, satu kopi tadi itu. Maka ini tidak boleh digunakan untuk berwudu. Suci tak dia? Suci boleh tak diminum? Ya, boleh, enak. Kopi latte, ada kopi ya. Tapi bisa tak kopi latte kita beli 10 cup, mana kita pakai untuk berwudu gitu? Tidak boleh, tidak sah wudunya. Ini bersifat larut. Teh, kopi, apa lagi? Susu, sirup, dan lain sebagainya. Ini namanya melarut. Kemudian ada yang tidak larut. Ini para ulama memberikan satu contoh, dan ini jarang kita temukan. Dan tapi di situ titik jadinya para ahli fikih memberikan contoh. Kata mereka yang tidak larut ini seperti lumut. Tahu lumut ya? Lumut biasa di mana? Di mana biasa lumut? Rawa ya. Kata Pak Haji tadi di rawa itu ada lumut. Lumut ini ketika bercampur dengan air, itu mereka menyebutkan masih bisa dikategorikan sebagai mensucikan. Jadi yang masuk dalam kategori suci tidak mensucikan itu yang larut. Yang tidak larut tadi seperti lumut itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kalau ada air kemudian bercampur dengan lumut, air itu masih bisa dikategorikan mensucikan. Jadi dua rincian ini perlu kita pahami. Ada yang larut, ada yang tidak larut. Walaupun yang tidak larut ini cara kita temukan, karena nanti misalnya temunya di rawa. Tapi yang nomor satu sering kita temukan, dan itu tidak boleh kita gunakan untuk berwudu. Tapi suci Ustaz, ya suci. Suci itu tidak selalu mensucikan. Ada suci yang tidak mensucikan. Kemudian bisa juga kita tambahkan satu kategori lagi, 3 di sini. Tapi sebenarnya dia pembahasannya berbeda. Hanya saya tambahkan saja biar lebih mudah. Air yang bersifat musta'mal. Apa musta'mal ini? Ya, bekas dipakai orang. Jadi saya berwudu gitu ya, atau yang saya Ustaz berwudu, kemudian hasil air wudunya beliau itu kan di keran berwudu, selesai taruh di ember. Terkumpullah air bekas wudunya beliau. Tiba-tiba air ini Imam masih tuh ini kayaknya berkah air bekas wudunya beliau ini. Banyak orang berebutan air itu, mau berwudu dengan air tersebut. Nah ini namanya air musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Boleh apa tidak digunakan untuk berwudu? Ya, karena tawarruk, karena minta keberkahan, boleh. Bekas airnya beliau. Yang bolehnya bekas airnya Nabi SAW. Kalau Nabi pakai air, gunakan air, kemudian para sahabat dulu berebutan, itu tidak ada masalah. Dan itu adalah khususnya Nabi SAW. Itu pengkhususan untuk Nabi SAW. Adapun kita ini kasihan banyak dosa. Jangan. Bekas air kita kemudian diminum orang. Itu pengalaman Pak, mungkin nanti kita lanjut. Satu pengalaman saya ketika mendampingi seorang syekh dari Yaman. Itu di salah satu kota di Morowali kalau saya sedang Ramadan tahun lalu. Saya sebagai penerjemah, itu ada sekitar puluhan jamaah. Karena beliau tahu, karena mereka tahu ini beliau datang dari negerinya, guru tua gitu ya, rahimahullah. Jadi kan ada botol kecil yang sedang, bukan yang sedang itu yang kecil. Itu beliau minum. Tinggal setengah.
Sekitar hampir 10 orang itu datang mendekat, bisik ke saya, Ustaz, mohon maaf, boleh tidak itu sisa airnya Syekh yang dekat mimbar itu kita minum katanya. Saya sampaikan lagi Syekh, tabi Syekh, pakai tabi juga. Ini 10 orang mau minta, ada beberapa orang mau minta, itu yang sisa sedikit. Airnya Syekh itu di botol kecil, itu bekasnya kopi yang minum tadi. Mereka mau minta, kaget dia, apa bekas minum? Ada virus nanti atau apa? Dia bilang, bukan dalam bentuk tabarukan, mengalap berkah. Wallahi halal kata beliau. Ya boleh halal. Kita minta, siapa saya gitu? Yang seperti ini hanya dilakukan oleh Nabi SAW sebagai manusia yang dijamin surga. Saya juga berdosa karena mereka mau minta bekas dari air minum saya. Terus sebagai manusia, ente aja yang minum katanya. Saya disuruh minum aja. Karena dia tahu kalau saya minum kan bukan ngalah berkah, karena ngabisin air gitu. Dia bilang tadi yang buat ente aja. Ini salah satu gambaran bagaimana penting kita memahami bahwa air mustamal itu tidak bisa dijadikan untuk ngalah berkah gitu ya. Tapi kita berbicara bukan hanya pada konteks ngalah berkah, tapi suci atau mensucikan tidak kemana. Karena gitu. Nah, kata para ulama air mustamal itu, kalau tadi mustamal, kalau ini kan konteksnya mustamal habis dipakai berwudu. Tapi kalau tadi kan konteksnya mustamal sudah diminum gitu. Baik, mustamal ini para ulama membagi menjadi 2. Ini yang saya. Kalau dia digunakan berwudu, misalnya tadi seperti air bekas yang punya Ustaz Andi Nusami terkumpul di satu tempat pak gitu ya. Kemudian kita mau pakai berwudu, boleh apa tidak? Tapi dia masih suci. Pertanyaan, dia mensucikan atau tidak? Kata para ulama, kalau untuk sholat wajib atau bersuci yang sifatnya wajib, maka tidak sah, tidak mensucikan, tidak boleh. Ini pendekatan ulama Syafi'i. Kalau dia bersifat sholat wajib, saya mau sholat wajib kemudian saya pakai bekas air wudunya beliau, maka ini tidak sah. Tapi kalau bersifat sholat sunnah, maka itu menjadi sah. Mengapa? Kan kita bertanya loh, kok wajib tidak sah, sunnah menjadi sah. Kata para ulama sebagaimana dalam sebuah kaidah, yughtafaru fil masnunat ma la yughtafaru fil wajibat. Ini kaidah. Terkadang ada yang dijadikan rukhsah untuk perkara-perkara sunnah, namun tidak untuk perkara yang wajib. Terkadang ada keringanan bagi perkara yang sunnah, tapi tidak untuk perkara yang wajib. Ini satu contoh. Contoh lain, sholat wajib. Kalau kita sehat walafiat jemaah, kemudian kita mau sholat duduk, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena tiang berdiri itu adalah bagian dari syarat sah sholat. Maka orang yang sehat walafiat tidak boleh duduk ketika mereka mau sholat wajib. Tapi kata para ulama, yughtafaru fil masnunat, itu diringankan dalam sholat sunnah. Jadi kalau kita sholat sunnah, tahiyatul masjid misalnya, kita tiba-tiba duduk ke sholatnya, boleh atau tidak? Boleh, namun mendapatkan segenap pahala. Sehingga sholat sunnah duduk itu diperbolehkan. Nah, itu perlu kita edukasi juga, karena sebagian jamaah itu, sebagian kaum muslimin tidak paham. Kita sehat walafiat, sholat sunnah duduk, diangkat kita ditarik. Padahal boleh sholat sunnah duduk itu. Saya punya teman dulu di Jogja itu, sholat tarawih 1 juz. Dan biasa ya, duduk lah dia, ditarik sama jamaah lain. Sholat duduk. Boleh sholat tarawih kalau kecapean kita dulu tidak ada masalah. Cuma ini kadang-kadang kita ada gengsi sedikit. Masa saya mau ngaji lama dulu bisa sholat tarawih ini. Tidak ada masalah mau duduk dalam kondisi duduk ketika sholat sunnah. Sama seperti kasus ini. Di sholat wajib tidak ada keringanan, tapi di sholat sunnah air mustamal tadi yang sudah bekas dipakai bersuci itu masih boleh digunakan untuk bersuci. Kalau yang orang kedua tadi mau pakai, tapi kalau tidak usah. Tidak perlu. Baik, ini terkait air yang suci mensucikan, kemudian yang kedua suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air najis. Ya. Air najis ini terbagi menjadi 2. Najis terbagi menjadi 2. Yang pertama, najis asalnya, maksudnya secara sifat dasarnya memang sudah najis ya. Seperti mohon maaf air kencing gitu ya.
Air kencing itu tidak ada yang suci dan tidak ada yang mensucikan juga. Semuanya najis air kencing itu. Kemudian yang kedua, najis karena sebab. Artinya apa? Hukum asalnya tidak najis. Namun karena ada satu sebab, misalnya ada unsur atau zat yang menyambung ke situ, yang bercampur ke situ, sehingga akhirnya menjadi najis. Nah, inilah yang dinamakan dengan air mutanajis. Jadi dalam istilah fikih ada dua. Ada air najis. Air najis itu yang asal airnya itu memang sudah najis. Mohon maaf, air kencing. Ada air yang bersifat hukum asalnya tidak najis, tapi karena kita tuangkan unsur atau zat najis, dia menjadi mutanajis. Air yang najisnya karena sebab terbagi menjadi dua. Air najis terbagi menjadi dua. Kemudian najis asalnya, najis karena sebab, poin nomor 2 terbagi menjadi 2. Yang pertama, kurang dari, saya kasih simbol ya. Ini kurang dari 2 kullah. Apa itu kullah? Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, 2 kullah atau lebih, gitu ya. Jadi air yang hukum asalnya tidak najis, suci, itu terbagi menjadi 2. Ada yang 2 kullah, ada yang kurang dari 2 kullah, ada yang melebihi 2 kullah. Apa itu 2 kullah? Nanti kita bahas, insyaallah. 2 kullah, kurang dari 2 kullah dan lebih dari 2 kullah. Ini kita kategorikan terlebih dahulu agar jelas. Baik, para ulama menyebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Hukum asal air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu. Tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu. Itu hukum asal air. Sama juga dalam beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan, idza kana al-ma'u qullataini, kalau air itu berukuran 2 kullah atau lebih, lam yahmilil khabath, maka tidak akan bisa dinajiskan. Tidak akan bisa dinajiskan. Sekarang kita masuk pada kategori 2 kullah. 2 kullah itu ada beberapa pendekatan ulama kontemporer, ulama modern. Tapi pendekatan yang paling mudah itu saya pakai pendekatan kubik ya. Ada yang mengatakan, para ulama bilang setiap sisinya itu 58 cm. Ada yang menggenapkan 60 cm. Berarti kalau pakai pendekatan ini, kita anggaplah pakai bentuk kubus ya. Kubus. Nah, bentuk kubus. Kemudian kita tuangkan air di situ. 2 kullah itu 60 cm, 60 cm, 60 cm. Maka rumus kubus apa? Sisi kali sisi kali sisi kan gitu ya. Sisi kali sisi kali sisi, berarti 60 kali 60 kali 60. Berapa jumlahnya? Orang arsitek, mohon maaf tadi. Konsultan arsitek. 216 ribu ya berarti. Karena 3 nolnya lah. Nah ini kan sentimeter kubik 3 saja. Nah kemudian kita konversikan ke liter, maka dihapuslah 3 nolnya kan begitu. Maka menjadi 216 liter, kurang lebih begini. Ada kata para ulama, 216 liter itu air, itu adalah 2 kullah. Jadi kalau dia 150 liter, itu di bawah 2 kullah. Di atas 216 liter, itu di atas 2 kullah. Lantas apa konsekuensinya bagi yang kurang dari 2 kullah dan lebih dari 2 kullah? Ini perlu kita bahas. Ambil poin 216 ya, liter air, berarti 190 liter kurang dari 2 kullah, 216 ke atas itu lebih dari 2 kullah. Apa konsekuensi dari kurang dari 2 kullah dan lebih dari 2 kullah? Konsekuensinya begini, kurang dari 2 kullah kalau terkena najis setetes saja
saja itu menjadi najis. Jadi kita punya air, anggaplah di ember kecil itu kan tidak sampai 2 pula aja, ember kecil tidak sampai 2 pula. Kemudian kita tampung air. Tiba-tiba teman kita berwudu. Setelah dia berwudu, ada yang tegur, habis berwudu dia beli itu kok ya? Iya, kok ya? Habis banjiran anjing di situ tadi. Anjing habis banjiran air di situ. Maka air yang diambil itu otomatis menjadi najis. Berarti teman kita yang berwudu tadi wajib mengulang wudu dengan air yang mutlak, suci dan mensucikan. Karena air yang diambil tadi itu menjadi najis. 2 pula atau kurang dari 2 pula itu berpotensi menjadi najis walaupun cuman terkena sedikit setetes zat najis, gitu ya. Bisa difahami sampai di sini insyaallah. Sekali lagi kaidahnya kurang dari 2 pula, kapan kena tetesan benda najis maka dia menjadi mutanajis atau menjadi najis. Tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Nah, kalau yang lebih dari 2 pula, bagaimana Ustaz? Kalau yang lebih dari 2 pula itu tidak cukup dengan sekedar terkena benda najis. Lebih dari 2 pula terkena benda najis, dia harus berubah 1 dari 3 hal. Apa itu? Berubah baunya, pertama, bau, warna, rasa. Jadi kalau berubah 1 dari 3 hal ini pada air yang di atas 2 pula, itu tadi kita kasih pendekatan 219, gitu, maka dia masih bisa kita gunakan sebagai air untuk bersuci bila tidak ada yang berubah apa-apa, gitu ya. Kalau tidak ada berubah apa-apa, baunya tidak berubah, rasanya juga tidak, kemudian warnanya juga tidak, ya silakan. Berarti wudu pakai air ini tetap dikatakan sah selama tidak berubah baunya, warnanya dan rasanya. Adapun yang di bawah 2 pula, di bawah 219 liter tadi, kapan dia terkena zat najis, maka dia berubah menjadi najis secara otomatis tanpa harus menunggu berubah baunya, berubah warnanya, berubah kemudian rasanya. Tidak perlu. Itu sudah otomatis menjadi najis bagi air yang di bawah 2 pula ini. Baik, ini sedikit penjelasan tentang air. Kemudian mungkin kita akan bertanya-tanya pada beberapa kasus. Ustaz, kalau berwudu dalam kolam itu berarti bagaimana, Ustaz? Kolam renang kan? Air kaporit ya. Berubah nggak warnanya? Air kaporit tidak berubah. Rasanya berubah ya? Baunya ya. Kemudian belum lagi nanti misalnya ada 100 orang mandi di situ, 50%-nya kencing di situ. Nah, maka dalam hal ini perlu kehati-hatian. Lebih baik dia berwudu di kolam gitu. Karena dia tidak tahu orang mandi bagaian dan renang ternyata sudah keluar juga yang kencing 14 gitu. Sehingga menumpuk, apalagi air kolam itu kan tidak ada sirkulasi biasanya. Jadi dia menetap di situ. Berarti menjadi air yang bersifat tergenang, gitu ya. Air yang tergenang. Kata Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'iq. Tidak boleh seorang di antara kalian itu kencing di air yang tidak tersirkulasi dengan baik, artinya tergenang. Kalau kencing di situ numpuk 50 orang, kencing semua di situ. Dan kita berwudu. Maka demi kehati-hatian alangkah baiknya kita berwudu tempat lain. Satu yang dikatakan para ulama, boleh kita bersuci, diringankan untuk bersuci dengan air kolam kalau terjadi sirkulasi. Nah, sirkulasinya seperti apa? Sirkulasinya begini, para ulama memberikan pendekatan. Jadi ini kolam ya, kolam ini sumber air, ini air outnya gitu. Jadi air itu ketika mau dikasih masuk dari sini, di sini air itu berputar sekitar berapa, digunakan selama kurang lebih 1 jam, habis itu sirkulasikan kembali ke sana. Kemudian masuk baru. Begitu terus. Nah, kalau seperti ini, sebagian ulama meringankan boleh berwudu dengan air kolam. Tapi kalau tidak terjadi sirkulasi ini,
Sehingga alangkah baiknya memang kita perlu tanyakan terlebih dahulu ke pemilik kolam, terjadi sirkulasi atau tidak. Nah, kalau misalnya bisa dipastikan bahwa itu terjadi sirkulasi air, keluar ada outnya gitu ya, maka itu diperbolehkan menurut sebagian ulama yang meringankan hal tersebut. Kalau di kolam-kolam modern itu sirkulasi tapi airnya itu aja. Gimana? Luar nanti mutar lagi jadi Itu juga satu pendekatan disampaikan oleh para ulama bahwa sirkulasi itu ada dua pendekatan. Saya lupa jelaskan tadi. Sirkulasi ada dua pendekatan. Dari sini ada hulu ke hilir kanan, tapi sirkulasi ada juga yang berputar gini, Pak. Jadi dia keluar nanti berputar lagi sih. Jadi akhirnya itu saja gitu. Nah, ini sebagian ulama juga membolehkan sirkulasi seperti ini. Sirkulasi seperti juga diperbolehkan oleh sebagian ulama. Walaupun memang yang lebih aman sirkulasi nomor dengan metode yang lain, karena dia berganti. Kalau dia tidak berganti tak putar itu lagi dia. Ini dua pendekatan yang disampaikan oleh para ulama terkait sirkulasi. Kemudian tadi kita juga singgung terkait air AC. Itu boleh apa tidak digunakan untuk berwudu. Jadi proses AC itu kan nanti kita cari pendekatan analoginya cocoknya kemana dia. AC itu kan menangkap udara panas ya. Udara panas menangkap terjadi proses penguapan gitu ya. Ada penguapan di situ. Setelah terjadi penguapan nanti ada pengembunan. Kemudian meneteslah air-air yang sekiranya nanti ada yang bocor biasanya di sini di luar ya. Kemudian dia terjadi pengembunan itu. Nah, maka kata para ulama kita, proses yang terjadi ini adalah ketika AC menangkap cuaca panas, kemudian diuapkan, evaporasi kalau dalam bahasa istilah kontemporer itu terjadi evaporasi, penguapan, kemudian ada pengembunan. Pengembunan itu kemudian melahirkan atau memunculkan tetesan-tetesan air. Kata para ulama kontemporer itu sah digunakan sebagai air wudhu. Karena bisa dianalogikan kepada air apa? Air nomor 7. Jadi pengembunan tadi sama seperti kalau kita di waktu subuh biasanya malamnya hujan deras, waktu subuh kemudian kita datang ke ada daun-daun besar, apa daun talas ya. Tapi daun talas tidak menampung air. Daun-daun yang biasa, nah, itu kita dapatkan beberapa air di situ. Kemudian kalau kita goyang begini, tapi jangan langsung digoyang, tunggu dulu lah, baru digoyang. Itu jahil namanya. Jadi kita goyang kemudian ada ember, nah, air itu menetes ke situ, maka itu pengembunan digunakan. Cuma pengembunan alamiah. Kalau ini kan sudah lebih ke proses modern air asli itu. Baik, ini sekiranya bisa kita sampaikan terkait air yang bersuci. Panjang lebar kita jelaskan intinya ada di 7 air gitu. 7 air, kemudian juga macam-macam air. Ada yang suci mensucikan, kemudian ada yang suci namun tidak mensucikan. Agar kita paham bahwa air atau kopi, teh itu adalah suci namun tidak bisa mensucikan. Kemudian ada juga namanya air bersifat najis. Air bersifat najis bisa terbagi menjadi 2, najis secara asalnya, atau kemudian yang kedua najis karena ada benda najis yang masuk. Secara asal tidak najis, namun karena ada benda najis dia bisa menjadi najis. Dan itu terbagi menjadi 2, ada yang di bawah 2 kula, ada yang melebihi 2 kula, dan masing-masing memiliki konsekuensi sebagaimana kita jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan Pak Haji. Iya. Air kelapa. Air kelapa sebagian ulama mengatakan diperbolehkan digunakan untuk berwudu karena dia masuk dalam kategori air yang, jadi ada kaidah dalam air itu. Setiap air yang keluar dari bumi, memancar dari bumi atau turun dari langit, maka itu sah digunakan untuk bersuci. Air kelapa itu dari mana? Dia dari bawah, dari bumi, kemudian berproses menjadi air kelapa. Maka sebagian ulama kontemporer mengatakan boleh kita berwudu dengan air kelapa. Walaupun saya pahami ada khilaf dalam hal ini, ada sebagian ulama tidak memperkenalkan hal itu. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan bahwa setiap air yang memancar dari bumi atau yang turun dari langit,
maka itu bisa digunakan sebagai air untuk bersuci, maka air kelapa bisa dikategorikan sebagai air yang digunakan untuk bersuci. Cuman kan air kelapa itu kan kurang dari 2 kulap aja. Nah, kalau jangan sampai dia harus berhati-hati ketika dibuka, jangan sampai terkena air liur. Air liurnya sama ini. Apakah semua air liurnya kita kira-kira najis atau tidak? Air liurnya anjing gitu ya. Anjing kalau minum air kelapa ya hati-hati. Kalau ketemu air liurnya kita, air liur kita najis sama tidak kan gitu. Kalau kita merasa air liur kita najis ya jangan. Tapi air liur manusia itu suci, tapi tidak mensucikan. Allah Ta'ala bisa. Iya. Tadi sudah disinggung masalah batu. Itu minimal 3 atau harus 3 saja? Harus 3. Iya. Kalau misalnya kita merasa belum bersih dan kita pakai lebih dari 3. Kenapa? Pada saat kita Bersihkan. Iya. itu kita sudah pakai 3, tapi kita merasa belum bersih banget itu kita pakai. Ya itu berarti masih was-was. Secara hukum fikih sudah boleh pakai 3 batu atau 1 batu yang ada 3 sisinya. Namun kalau kita secara fikih sudah sah. Tapi kalau kita masih was-was kadang-kadang ya tambahkan air saja, pakai air gitu. Tapi kalau tidak ada air, ya tambahkan batu yang lain gitu. Tambahkan batu yang lain. Sebagai ulama kemudian juga mengkiaskan batu dengan daun. Jadi kalau ada daun besar yang bisa kita pakai, atau sebagian ulama itu juga mengkiaskan dengan tisu toilet. Ada tisu toilet yang tebal itu. Walaupun mayoritas ulama kontemporer itu mengingkari bahwa tisu toilet bisa dianalogikan seperti batu. Tidak betul. Ini masuk dalam ranah perselisihan para ulama. Cuman kalau kita mau praktekkan dengan apa yang ada di dalam literatur, yaitu menggunakan batu yang ada. Allah Ta'ala alam bissawab. Ya karena sudah bunyi, insyaallah kita cukupkan. Allah Ta'ala alam bissawab. Semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan bisa kita edukasikan ke saudara-saudara kita yang lainnya, dan juga bisa kita amalkan insyaallah ta'ala. Ini sekiranya bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.